Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 10 Januari. Masa udara dingin kontinental yang kuat hadir menyebabkan suhu di sebagian besar pegunungan tinggi di Taiwan turun hingga di bawah 0 derajat. Puncak utara Gunung Yusan dan jalur pendakian Danau Chiaming disulap menjadi dunia putih yang berselimut salju. Suhu terendah di dataran rendah hari ini tercatat di Shiting, New Taipei dengan 7,9 derajat Celcius. Penurunan suhu gelombang berikut yang bakal hadir pada dini hari tanggal 13 diperkirakan akan mencapai standar masa udara beku. Pepohonan tertutup es, salju halus terus turun dari langit. Masa udara dingin kontinental mulai menunjukkan kekuatannya. Puncak utara Yusan mulai turun salju pada pukul 7.20 pagi dengan ketebalan salju terakumulasi mencapai setengah sentimeter. Di Danau Chiaming, salju mulai turun pada malam sebelumnya. Hingga pukul 8 pagi, salju semakin deras, berubah menjadi hujan salju lebat. Pondok gunung Danau Chiaming telah menjadi putih bersih dengan ketebalan salju mencapai 2 cm, membentuk pemandangan yang sangat indah. Beberapa wisatawan berangkat dari Keelung pada tengah malam, berharap menyaksikan salju di Taipingsan. Namun, meskipun suhu di sana mencapai -1 derajat Celcius, kurangnya kelembapan menyebabkan tidak adanya salju yang turun. Hanya ada lapisan es tipis dan embun beku di permukaan beberapa tanaman. Masa udara dingin kontinental terus bergerak ke selatan, menurunkan suhu di seluruh Taiwan. Hingga pukul 10.30 pagi, suhu terendah di Pulau Taiwan tercatat di Shiting, New Taipei, yaitu 7,9 derajat. Diikuti Miaoli dengan 8,3 derajat dan Ugu di New Taipei 8,5 derajat. CWA telah mengeluarkan peringatan suhu rendah dengan level kuning untuk wilayah Miaoli, Taichung, Changhua, Nantou, Yunlin, Chiayi, dan Kinmen, serta peringatan level oranye untuk Keelung, Taipei, New Taipei, Taoyuan, dan Yilan. 是在12号深夜到13号清晨有非常明显的辐射冷却效应。我们预计有蛮多的地方在今天都会出现10度以下的低温。 Pakar juga mengingatkan bahwa pada tanggal 13 dini hari, suhu ekstrim sekitar 5 derajat Celcius mungkin terjadi. Stasiun cuaca di Taipei bahkan berpotensi mencatat suhu dengan standar masa udara beku. Masyarakat diimbau untuk menjaga kehangatan. Peringkat paspor terkuat di dunia terbaru telah diumumkan. Paspor Singapura kembali menempati peringkat pertama selama 2 tahun berturut-turut dengan bebas visa ke 195 destinasi, disusul Jepang dengan 193 destinasi. Paspor Taiwan berada di peringkat ke-33 dengan akses bebas visa ke 141 negara, sementara paspor Indonesia menempati peringkat ke-66. Menjelang liburan Imlek, antrean panjang muncul di depan loket pengambilan paspor di Biro Urusan Konsuler. Menurut daftar paspor terkuat di dunia 2025 yang dirilis Indeks Paspor Henry dari total 277 negara di dunia, paspor Singapura menduduki peringkat pertama selama 2 tahun berturut-turut dengan bebas visa ke 195 destinasi. Negeri Sakura Jepang meraih posisi kedua dengan kemudahan visa di 193 negara. Posisi ketiga ditempati bersamaan oleh Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Korea Selatan, dan Spanyol. Sementara paspor Taiwan berada di peringkat ke-33 dengan akses bebas visa ke 141 negara. Paspor Indonesia maju 2 peringkat dibandingkan tahun lalu menjadi peringkat ke-66. Telemedis atau model perawatan medis jarak jauh sangat penting bagi pasien di daerah pelosok atau bagi yang memiliki keterbatasan mobilitas. Rumah sakit NTU bersama perusahaan telekomunikasi telah mengembangkan platform telemedis yang mengintegrasikan teknologi AI. Teknologi ini tak hanya mengubah percakapan antara tenaga medis dan pengasuh pasien menjadi teks, tetapi juga memprediksi kemungkinan situasi darurat dalam 2 minggu ke depan dengan tingkat akurasi mendekati 90%. Melalui simulasi animasi, pasien yang tiba-tiba sakit di rumah dapat segera didiagnosis oleh platform perawatan jarak jauh untuk menentukan apakah mereka perlu segera dibawa ke UGD. Sistem prediksi gawat darurat berbasis suara cerdas ini dikembangkan bersama oleh RSNTU dan penyedia layanan telekomunikasi. Sistem ini memungkinkan pasien lansia dengan banyak penyakit penyerta yang telah keluar dari rumah sakit untuk tetap mendapatkan pemantauan kesehatan harian, mirip konsep ruang perawatan berbasis cloud. 照护的人有可能是病人自己家人或是外佣，所以我们这个语音的这个宽容度就要比较高。 Keunggulan utama sistem ini adalah kemampuannya untuk mengenali dan mengonversi percakapan suara dalam berbagai bahasa serta aksennya menjadi teks melalui teknologi AI. Data tersebut kemudian digabungkan dengan catatan perawatan untuk memprediksi kemungkinan pasien mengalami kejadian darurat dalam 2 pekan ke depan dengan tingkat akurasi mendekati 90%.
Pusat perawatan jarak jauh ini telah beroperasi 15 tahun dengan lebih dari 540.000 panggilan telepon kunjungan dan 7.000 lebih pasien. Dengan bantuan AI, pusat ini mampu menyediakan layanan edukasi kesehatan yang dipersonalisasi, mengurangi risiko kambuhnya penyakit atau komplikasi serius, serta menekan biaya pengobatan. Marak kasus penipuan. Menurut statistik kepolisian Changhua, pada Desember tahun lalu saja, mereka menangani 686 kasus penipuan dengan total kerugian lebih dari 300 juta dolar Taiwan. Modus operandi yang paling sering terjadi adalah investasi palsu dan penipuan berkedok pertemanan. Masyarakat diimbau untuk waspada. Polisi memasuki sebuah rumah bertingkat dan menangkap 5 orang yang direkrut sindikat penipuan untuk menjadi kurir dalam penipuan bermodus investasi palsu. Sindikat itu bahkan mengelola para kurir secara terpusat, hingga akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu, di stasiun kereta cepat Changhua, polisi juga menangkap kurir yang membantu perusahaan ilegal mata uang kripto dalam mengumpulkan dana. Kepolisian Changhua juga mengungkap kasus penipuan berkedok asmara. Salah satu korban bahkan sudah bersiap membeli kupon di toko swalayan, tetapi berhasil dicegah polisi. Menurut Kepolisian Changhua, pada Desember tahun lalu, tercatat 686 kasus penipuan dengan kerugian finansial mencapai lebih dari 310 juta dolar. Namun, jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan November. Sepanjang tahun lalu, polisi berhasil mengungkap 250 kasus sindikat penipuan dan menangkap 1.539 pelaku. Kepolisian Changhua mengingatkan bahwa modus penipuan terus berkembang, tetapi yang paling sering adalah modus investasi dan asmara palsu. Setelah mendapatkan kepercayaan korban, pelaku biasanya meminta transfer uang atau pembelian mata uang kripto. Masyarakat diimbau untuk waspada. Kasus influenza dan penyakit mirip influenza terus meningkat telak setelah memasuki musim dingin. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa baru-baru ini kasus Human Metapneumovirus atau HMPV mengalami peningkatan di Tiongkok. Sementara itu, Jepang juga menghadapi wabah influenza terbesar dalam sejarahnya dengan 310.000 kasus dalam 1 minggu. Jumlah kasus penularan Human Metapneumovirus atau HMPV di Tiongkok terus meningkat. Penyakit ini ditularkan melalui batuk, bersin, atau kontak langsung dengan masa inkubasi rata-rata 3 hingga 6 hari. Hal ini memicu kekhawatiran apakah virus ini akan menyebabkan pandemi seperti COVID-19. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan virus ini tidak akan menjadi ancaman penyakit baru dan jumlah kasus yang dilaporkan di Tiongkok masih dalam kisaran normal perkiraan WHO. Di sisi lain, Jepang kini menghadapi epidemi flu yang cukup parah, di mana jumlah kasus dalam 1 minggu pada akhir Desember mencapai 317.000 kasus tertinggi dalam sejarah. Akibatnya, beberapa fasilitas medis di Jepang mulai mengalami kekurangan pasokan obat-obatan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.